Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Hari ini yang akan kita urai adalah surah Al-Baqarah ayat 220. Dua bagian pertama ya. Jadi ayat 222 ini akan kita bagi jadi dua bagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alu lu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara membacanya huruf lam dipanjangkan 2 harokat saja. Wa yas'alunaka 'anil, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara membacanya lam dibunyikan dengan jelas. 'Anil mahid. Mahid. Ada mad 'arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf dhad. Cara membacanya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Nah, hati-hati kesalahan yang sering terjadi apabila berhenti di huruf dhad yang sukun ini. Dhadnya dibunyikan secara memantul. Nah, dhad ini bukan qalqalah, jadi jangan dipantulin ya. Sisi lidahnya langsung disentuhin sama gigi geraham yang atas, boleh kiri, boleh kanan, boleh kedua-duanya. Jadi ada suara mengalirnya dan ada suara memanjangnya, namanya istitolah. Sifat khusus dari huruf dhad yang tidak dimiliki huruf lain. Istitolah, ada suara memanjang. Anil mahid. Ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Qul, ada lam mutlak dibunyikan dengan jelas. Qul huwa adzaw. Adzaw ada ikhfa awsat karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya tanwin fathah dibunyikan samar-samar menuju huruf fa sambil dengung. Jadi kita tidak bunyiin adzan, tapi adzaw mau bilang fa. Nah, untuk ikhfa awsat ini tingkat kesamaran dan dengungannya seimbang karena huruf fa secara makhraj tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari huruf nun. Di atasnya ada tanda waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Tapi misal terpaksa berhenti ya ulang lagi dari 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Kebetulan ini pendek dari tanda waqaf ke tanda lam alif ini ya. Jadi tidak berhenti di sini. Qul huwa adzaw fa'tazilun. Fa'tazilu kalau berhenti di lu hukumnya mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Bacanya panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya ketika berhenti. Sedangkan ketika tidak berhenti mad tabi'inya gugur, lu-nya pendek saja.
Karena ada wawu sukun, huruf sukun ketemu sama huruf sukun awalnya ya. Huruf sukun pertama wawu sukun, huruf sukun kedua ada di nun yang tasydid. Nun tasydid sebetulnya juga adalah nun sukun dan nun fathah ya. Nun kasroh kalau di sini. Maka huruf sukun yang pertama yang waw terlepas, maka lamnya nggak punya lagi huruf mad, dibaca pendek kalau wasal. Namanya takhallus bil hadfi. Fa'tazilun. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun, maka alif lamnya jangan dibaca. Fa'tazilun. Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya huruf nun didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. An-nisa. Ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, hamzahnya yang a pada kata an-nisaa. Maka dibaca panjang, sinnya boleh 4, boleh 5 harokat. An-nisaa fil. Fi juga sebetulnya kalau berhenti mah panjang 2 harokat ya, karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, tapi hanya ketika berhenti saja dibaca panjangnya, sedangkan ketika tidak berhenti mad tabi'inya gugur, huruf ya-nya, ya sukunnya terlepas ya. Jadi ada 2 huruf sukun bertemu, ya sukun dan lam sukun, maka huruf sukun yang pertama yang ya terlepas sehingga fi-nya pendek, takhallus bil hadfi. Fil, langsung ke lam. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara membacanya, lam dibunyikan dengan jelas. Fil mahi. Hi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, dibaca panjang 2 harokat. Fil mahidhi. Di atasnya ada tanda waqaf lam alif, ada mul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya tidak boleh berhenti. Kalau terpaksa berhenti, ulang lagi dari 1 atau 2 atau 3 kalimat sebelumnya. Fil mahidhi wala. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Wala taqa. Ada qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Dibacanya mantul dengan pantulan yang kecil. Wala taqrabu. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas, maka bacanya tebal. Taqrabu. Bu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca panjang 2 harokat. Taqrabuhunna. Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid, cara membacanya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Hunna hatta. Ta mad tabi'i karena ada fathah berdiri, dibaca panjang 2 harokat. Hatta yata. Ada qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Yatahurun. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra sukun sebelumnya dhammah. Bacanya tebal, hur. Nah, kemudian setelahnya ada nun yang juga disukunkan. Karena kebetulan huruf kedua terakhirnya sudah sukun yang ra ya, maka huruf ra dibunyikan sebagaimana biasanya ya. Hur, tebal berarti, nah nunnya harus terbaca an-nya ya, ujung lidah kita langsung ke gusi. Ya tahurun. Jangan sampai tidak dibaca. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid.
Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatahurn فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu video ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.